Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh, taat, menjalankan seluruh perintah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kesyukuran dan tanda cinta kita kepada beliau yang telah membimbing umat manusia, menghantarkan umat manusia untuk mengenal ajaran Tuhannya, untuk bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, serta mampu memperjuangkan kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita semakin bertambah karena pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita dan kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-20, alhamdulillah. Pada pelajaran kita yang ke-20, ibu-ibu sekalian, kita sudah mengkaji kandungan isi pokok dari doa yang biasa digunakan ketika kita, ibu bapak sekalian, tahajud ya, doa yang penuh dengan makna, yang syarat dengan pesan-pesan kebaikan yang kalau kita hayati itu akan menambah kehusyuan kita di dalam melaksanakan rangkaian ibadah kita. Malam ini insya Allah ibu-ibu sekalian kita akan masuk ke bagian tanmiyatul mufrodat dari doa yang sudah kita kaji. Untuk itu ibu-ibu sekalian mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita bahas ya, kita kaji lebih lanjut pelajaran kita yang ke-20 dengan tema Anta al-Haq. Ya, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doanya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal akhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik ibu-ibu sekalian, ingat ini beberapa kata baru yang sudah kita kaji pada pelajaran tersebut ya.
Yang pertama di sini kita punya kata anabtu. Ya, kata anabtu sama maknanya dengan tubtu. Tubtu itu seakar dengan kata taubat, ya, kembali. Kemudian ada kata khosamtu. Ini kita mulai dengan hakamtu, hukum, mengajukan perkara persoalan untuk mencari keadilan ketika terjadi perselisihan, misalkan, yaitu khosamtu. Ya, perselisihan bisa jadi perdebatan, bisa menjadi pertengkaran, bisa. Kemudian berikutnya di sini ada ungkapan yang berlawanan. Ada qaddamtu, lawannya akhartu. Dua kata ini, ibu-ibu sekalian, sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dengan beberapa perubahan. Kata akhartu dalam bahasa Indonesia ada kata akhir. Ya, ada kata akhir. Qaddamtu sebagai lawannya dalam bahasa Indonesia ada kata muqaddimah. Ya, ada kata muqaddimah, kan biasa ya. Muqaddimah di dalam perundang-undangan kita, Undang-Undang Dasar 45 juga ada kan muqaddimah. Ya, kemudian asrartu dengan a'lantu. A'lantu, asrartu, dua kata yang berlawanan dari segi makna. A'lantu sudah masuk bahasa Indonesia, ada kata iklan. Ya, ada kata iklan. Ya, kemudian kata asrartu lawannya. Kemudian berikutnya ada kata a'lamu, ya, kata a'lamu, kata ilmu sudah masuk bahasa Indonesia. Ini dalam bentuk sifatnya sehingga bermakna lebih karena ada min, ya. Di sini ada min sebagai pasangannya. Al-muqaddimu adalah bentuk sifat dari kata qaddamtu. Al-muakhiru adalah bentuk sifat dari kata akhartu. Kemudian berikutnya quwwah, bahasa Indonesia sudah ada kata kuat, ya, ada kata kuat. Ya, itu dia ibu-ibu ya sekalian, kata-kata pokok, kata-kata penting yang ada pada doa sholat tahajud yang sudah kita kaji. Nah, sekarang materi kita akan lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat. Kita akan lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat. Tanmiyatul mufradat kita, kata yang akan kita kembangkan, yang mula-mula dari ungkapan wa alaika tawakkaltu. Ya. Wa alaika tawakkaltu. Kata ini juga sudah masuk menjadi bahasa Indonesia. Ya, kata tawakkaltu juga sudah masuk menjadi bahasa Indonesia. Tawakkaltu, apa maknanya tawakkaltu? Berserah diri. Berserah diri. Ya. Aku berserah diri. Iya, ada makna akunya, ya, ada makna akunya. Dari mana kita pahami ada makna akunya? Dari itu. Ya, dari itu, ya, ada di sebelah kiri. Ya, sehingga itu menandakan apa? Menandakan fiil. Ya, menandakan itu fiilnya fiil madin. Fiil madin untuk menandakan peristiwa yang sudah terjadi. Ya, kata tawakkaltu, ya, untuk masa lampau. Tawakkaltu domirnya apa tadi? Ana. Iya. Tawakkaltu domirnya ana. Ini adalah pengembangan. Kata tawakkaltu merupakan pengembangan dari fiil madin yang standar, yaitu dengan domir huwa tawakkala. Tuh, berapa terlihat hurufnya tawakkala? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Itu huruf pertamanya apa? 7. Tak. Iya, huruf pertamanya adalah ta. Ta di sini bukan penanda domir, ya, bukan penanda domir seperti tak pada mudhari, ya, bukan penanda domir seperti tak pada mudhari. Ya, tapi di sini tak ini coba lihat ya. Kalau ada fiil madin diawali dengan ta, itu ya, diawali dengan ta,
Ta itu berapa titiknya? 2. Dan Dua. 2. 3 huruf dasar dalam bahasa Arab berapa? 3. 3 tambah 2 jadinya berapa? 5. 5. Jadi kalau ada fi'il madin yang diawali dengan ta duga kuat itu, kalaupun sebelum kita cek itu fi'ilnya adalah 5 ya, terdiri dari 5 huruf. Dan 5 itu merupakan pengembangan dari 3 huruf dasar. Ya, kata tawakkala madinnya, mudhari'nya ya tawakkalu, lalu sifatnya apa? Mutawakkilu. Ya, baik. Mutawakkil. Kemudian amarnya Tawakal. ya tawakkal. Masih ingat apa yang pernah kita singgung terkait dengan bentuk sifat yang diawali dengan mim? Huruf dasarnya lebih dari 3. Ya, kalau huruf dasar tetap aja 3 ya. Huruf dasar tetap saja 3. Tapi yang lebih dari 3 adalah madinnya. Gitu ya. Iya, Lebih dari 3 adalah madinnya. Nah, madin itu sendiri merupakan pengembangan dari 3 huruf dasar, gitu ya. Nanti kita akan pelajari secara khusus ya. Pelajari secara khusus tentang pembentukan apa? Pembentukan sifat itu di buku yang keempat. Ya, nanti kita akan mohon maaf di buku 3 insya Allah. Ya, kita akan mempelajari tentang pembentukan bentuk sifat nanti di pelajaran kita yang ke-23 dan 24. Akan kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Mari kita baca bersama tasrifnya. Ya. Tawakkal, ya tawakkalu, mutawakkil, tawakkal. Ya. Apa makna dasarnya? Berserah diri. Iya, makna dasarnya adalah berserah diri. Nah, coba sekarang kita lihat ya, kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Apa? Wa 'alallahi fal yatawakkalil mutawakkilun. Ayo kita coba pahami contoh yang ada di hadapan kita semua, ibu-ibu sekalian. Apa bunyi contohnya? Wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Iya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpaham di situ? Sudah, Pak Guru. Iya. Baik. Berdasarkan ayat tersebut, itu ya, berdasarkan ayat tersebut, siapa yang itu ya, apakah di ayat ini, berisi atau mengandung perintah untuk melakukan sesuatu? Berisi perintah ya, ada kata falnya ya Pak Guru. Ibu-ibu yang lain bagaimana pemahamannya? Ini kita berganti posisi ya, saya yang mencoba mengkonfirmasi ya. Kalau ibu-ibu sekalian melihat, mengamati ayat tersebut yang ada di hadapan kita, apakah ayat tersebut mengandung perintah untuk melakukan sesuatu? Tidak ya. Tidak. Tidak, Pak. Bu Mute mengatakan tidak. Kalau Bu Susi? Belum Pak, belum bisa memberikan jawaban karena kalau Bu Eti? Bukan perintah.
Iya, baik. Bu Sri Lestari, Perintah. apa Bu? Perintah. Perintah. Ya, Bu Ratna, Sebenarnya sih ini bukan fi'il amr, tapi ini ada fanya. Seakan-akan perintah Pak Guru. jadi kita ulang lagi. Apakah di dalam ayat tersebut, mengandung perintah? Iya, apa tidak, Bu Ratna? Iya deh. Hah? Iya deh. Iya. Iya, baik. Ya. Kalau menurut Bu Dian, apakah ayat tersebut mengandung perintah? Kayaknya tidak ya, Pak. Tidak, baik. Yang memahami bahwa Sepertinya ayat perintah sih, Pak. tersebut tidak mengandung perintah, apa dasar pemahamannya? Karena dalam tasrifnya tidak ada fi'il amr, Pak. Iya, baik. Yang Jadi, lain Pak, yang mengatakan tidak, apa ada landasan enggak ada. ilmunya? Iya, sama perintah Pak. Sih kayaknya. Sama ya, karena tidak ada fi'il amr. Nah, sebaliknya sekarang yang mengatakan bahwa di dalam ayat tersebut, dalam apa yang kita baca itu mengandung perintah, dari mana dipahami perintahnya? Pak, saya ini apa namanya? Logika aja saya sih, Pak. Oh, Bu Susi pakai logika. Kalau Bu Ratna pakai apa? Iya sih seperti itu. Ada kata fanya itu Pak Guru. Kalau saya bukan Seperti fanya, itu, Pak. seperti yang mana yang Ibu Ratna maksudkan? Kata-katanya menunjukkan perintah Pak Guru. Kata-katanya menunjukkan perintah. Kata Iya, yang kalimatnya. mana yang menunjukkan perintah? Kalimatnya. Hah? Falyatawakkali. Itu Pak, Ibu memahami itu berapa kata? 2 kata Pak Guru. 2 kata. Yang pertama? Fa. Yang kedua? Yatawakkal. Kalau fa yang pertama, ya tawakal yang kedua, lamnya kemana? Lamnya kemana ya? Iya. Lam amr. Udah pernah Pak Guru ngajarinnya? Lam amr. Kan tidak masuk hitungan Ibu tadi. Ibu mengatakan itu ada 2 kata. Kata pertama adalah fa, kata yang kedua adalah ya tawakal. Lamnya kemana? Iya ya Pak Guru. Nggak dapat tuh. Baik. Untuk itu ibu-ibu sekalian, mari kita buka pelajaran kita yang ke-18 ya. Kita buka pelajaran kita yang ke-18. Ya, gimana Bu Susi? Kalau dari Allah, Pak, saya logikanya. Nalar saya itu dari Allah. Baik. Ibu-ibu sekalian, mari kita maju ke belakang. Jadi dari Allah itu kepada Allah pasti kan? Iya. Baik. Mari kita maju ke belakang. Pelajaran berapa tadi? 18. Iya, baik, silakan. 18. Nah, pelajaran 18. Apa potongan pertamanya? Al-amr. Ini yang ininya, bukan judul ya, Pelajaran ke-18. Potongan pertamanya apa bunyinya? Wal takun. Iya. Wal takun. Nah, sekarang coba lihat ke mufrodatnya. Iya, udah pernah dulu. Lam amr kalau misalnya. Tidaklah. Apa maknanya wal takun? Hendaklah. Iya. Ada yang lam. sudah menemukan catatan di situ? Ya, ada lam mati. Iya, ada lam di situ ya. Jadi lam yang ada pada wal takun itu
statusnya sama dengan lam yang ada pada fal yatawakkal. Ya, statusnya sama pada fal yatawakkal. Sehingga tadi kita gabungkan ya, kita gabungkan bahwa kita gabungkan ini yatawakkal ini ya, yatawakkal ini mulanya adalah ya, mulanya tulisannya bacanya lamnya itu sukun. Ya, lamnya sukun. Dan kita juga bisa baca begitu, fal yatawakkal al mutawakkilun. Namun berhubung karena di sini lamnya di al mutawakkilun juga sukun, tidak mungkin kalau dilanjutkan membacanya. Itu yang Bu Ratna itu masih ingat betul tuh, saya dapat istilahnya. Apa katanya Bu Ratna? Lam amr gitu waktu itu Pak Guru pernah ngomong Ya, itu ya Pak Guru. Ya, Ibu masih di gerbong 1, kita udah melangkah ke gerbong 2. Yang Bu Ratna istilahkan takhallus katanya. Oh iya, ya, sehingga gitu yang awalnya ya tawakkal tuh al mutawakkilun kan itu ya, kalau diputus ya tawakkal al mutawakkilun. Nah, kalau disambung gimana ceritanya sukun dengan sukun ketemu? Bisa kalau jadi dikasrohkan. Yaitu jadinya fal yatawakkalil mutawakkilun. Itu ya. Jadi dengan demikian lam itu juga bisa dibaca sebagai sukun ya, sebagai sukun. Lalu pertanyaan tadi betul yang mengatakan bahwa di sini tidak bermakna perintah karena bukan fiil amr. Betul, memang ya tawakkal itu bukan fiil amr. Gitu ya. Sehingga kalau melihat ia tawakal saja, di situ tidak ada makna perintah. Lalu dari mana ada makna perintah? Kenapa? Karena ibu-ibu tentu masih ingat ya ilmu kita dulu ya, dulu waktu masih di Bahasa Arab Qurani 1. Apa domir untuk bentuk 5 dulu apa? Anta sama antum. Ya, dulu ilmu kita begitu kan? Domir untuk fiil amr bentuk 5 dulu anta sama antum. Namun di pelajaran 7 nambah lagi. Apa domirnya? Anti. Iya, anti. Sehingga untuk sampai ke pelajaran-pelajaran ini di Bahasa Arab Qurani, domir untuk fiil amr itu 3 saja. Gitu ya. 3 saja. Yang kita kenali dengan apa istilahnya kalau bahasa Indonesia itu kita istilahkan dengan kata ganti orang kedua. Gitu ya. Kata ganti orang kedua. Baik tunggal maupun jamak, baik muzakkar maupun muannas, gitu ilmunya. Ilmunya apa? Karena kita tidak bisa menyuruh ya, kalau tidak bisa menyuruh orang yang tidak ada di hadapan kita. Namun belakangan kita ya waktu belajar 18 dulu, belajar 18. Walaupun demikian bisa juga kita memerintahkan orang yang tidak ada di hadapan kita. Berarti yang domirnya bukan anta, bukan anti, bukan antum. Bagaimana caranya? Seperti yang kita lakukan zaman sekarang. Kalau ingin menyuruh orang yang tidak bisa kita ajak bicara langsung, kita bisa pakai handphone. Ya, kita bisa pakai handphone. Jadi orang yang tidak ada di hadapan kita bisa juga kita minta untuk melakukan sesuatu. Pakai alat bantu. Dalam konteks bahasa, alat bantunya itu seperti tadi itu lam ini. Gitu ya. Alat bantunya adalah lam ini. Ya, sehingga tadi Bu Ratna sempat mengingat, oh lam ini apa tugasnya gitu. Ini tugasnya untuk melahirkan makna perintah. Ya, sehingga perintah itu berdasarkan pelajaran 18, apa bahasa Arabnya perintah? Dan kita juga kan bentuk perintah juga ada kan? Iya. Amr. Ini hurufnya huruf apa? Lam. Lam. Sehingga kalau kita gabung
maka ini bermakna lamul amri. Amr. Itu, Iya. lam Udah pernah amr. tuh Itu. kasih tahu. Jadi istilahnya adalah lam amr. Mamer. Iya. Ya, ada lam amr gitu ya, lam amr. Dengan demikian di sini ada makna perintah, tetapi bukan. Nah, dengan demikian ibu-ibu, ini saya ingin memasukkan lagi pesan tambahan untuk kita. Ilmunya apa? Fi'il amr memang kita pelajari bermakna perintah. Namun ketika digunakan secara praktis, tidak semua fi'il amr bermakna perintah. Coba diulangi. Fi'il amr adalah perintah, akan tetapi bila digunakan secara praktis tidak selamanya fi'il amr itu adalah perintah. Iya, itu ya. Fi'il amr adalah perintah, namun ketika digunakan tidak semuanya bermakna perintah. Tentu bisa dikaitkan ya dengan pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Kalau dia tidak bermakna perintah, dia bermakna apa? Dia bisa bermakna doa, gitu kayak ya. Namanya doa kan bukan merintah, minta itu, gitu ya. Ya, minta itu. Bisa juga bermakna apa? Bermakna himbauan, gitu. Bukan nyuruh. Bisa juga bermakna saran, gitu ya. Bisa bermakna saran. Bahkan ya ibu-ibu sekalian, dalam konteks tertentu nanti perintah itu bisa bermakna ancaman. Ya, ancaman itu berarti kan ada makna larangan justru ya. Jadi perintah itu bentuk perintah ya. Bentuknya adalah amr, bentuknya fi'il amr, tetapi maknanya itu justru bermakna larangan. Nah, oke. Baik, sudah dapat ya, di situ ada makna perintah. Kita lanjutkan berikutnya. Siapa yang diperintahkan? Orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang berserah diri. Iya. Apa yang diperintahkan kepada mereka? Untuk berserah diri. Untuk berserah diri. Iya, bagus. Kepada siapa mereka? Kepada Allah. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kan sudah dapat itu ibu-ibu sekalian, sudah dapat itu. Jadi informasinya sudah kita dapat. Coba sekarang informasi tadi dirangkai menjadi sebuah pemahaman utuh. Kita coba Bu Eti, silakan. Bagaimana jadinya? Artinya Pak. Iya Bu. Dan atas nama Allah hendaknya kita berserah diri. Iya, baik. Terima kasih Bu Eti. Ibu-ibu sekalian yang mendengarkan pemahaman dari Bu Eti tadi, bisa ditambah lagi tingkatnya ya, dosis ketelitiannya. Dalam hal apa? Dalam hal pakai subjeknya dahulu, baru kemudian predikatnya, baru kemudian objeknya, baru kemudian keterangannya ya. Tidak hanya sekedar mengurutkan sesuai dengan urutan kata yang muncul. Kita coba ya ditingkatkan dosis ketelitiannya, coba Bu Dian. Orang-orang yang bertawakal hendaknya berserah diri kepada Allah. Iya, bagus. Terima kasih, Bu Dian. Itu sudah ada peningkatan dari yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti. Berikutnya tingkatkan lagi ya ibu-ibu sekalian. Tingkatkan perhatiannya lebih tinggi lagi dengan memperhatikan posisi gitu ya. Tuh, coba perhatikan apakah di sini ada posisi standar ataukah ada posisi yang berbalik. Urutannya ya tidak urutan standar. Kalau dipahami di situ ada urutan yang tidak standar, kira-kira apa makna yang bisa didapatkan?
dengan memperhatikan posisi yang tidak standar tersebut. Ya, kita coba dengarkan dari Bu Sri Lestari. Silakan, Bu. Berserah diri kepada Allah dengan bertawakal. Ya, terima kasih Bu Sri Lestari. Ingat ya ibu-ibu sekalian, ini mohon ya, kita suasana kebatinan kita ini adalah suasana keluarga besar yang menyatu. Bu Eti sudah memulai, Bu Dian memanfaatkan hasil pemahaman Bu Eti untuk maju lebih lanjut. Bu Sri Lestari juga demikian. Jadi mudah-mudahan itu bisa dijadikan akumulasi pemahaman kita. Ingat ya ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian tadi apa? Pertama, perhatikan makna perungkapan. Yang kedua, perhatikan subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian yang ketiga, perhatikan posisi standar dan tidak standar untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut. Ayo coba kita dengarkan Bu Mute, bagaimana hasilnya Bu? Orang-orang yang berserah diri hendaklah berserah diri hanya kepada Allah. Iya, bagus. Bu Susi. Wahai orang-orang yang berserah diri, kalian hendaklah berserah diri kepada Allah. Iya, bagus. Berikutnya Bu Ratna. Kayaknya nggak ada yang cakep lagi deh. Orang-orang yang berserah diri, hendaklah mereka berserah diri kepada Allah. Iya, bagus. Terima kasih ya. Tadi sudah diperhatikan subjek, predikat, objek, keterangannya sudah. Dan ini ya, ini kan keterangannya mana nih keterangannya? Kepada Allah. Kepada Allah. Tapi di dalam ungkapan muncul duluan, gitu ya. Melahirkan mana apa ketika ada Pasif. urutan yang Pasif. begitu? Penegasan. Oke, dia bisa bermakna pasif, dia bisa bermakna penegasan. Yang bermakna pasif itu, ibu-ibu sekalian, biasanya kalau objeknya, gitu ya. Kalau objeknya yang muncul duluan daripada pelakunya. Nah, kalau keterangan semacam ini, ya bisa juga ya, itu bisa juga bermakna penegasan. Sehingga dari kata-kata yang bisa menunjukkan penegasan, kita bisa menggunakan kata hanya, gitu ya. Orang-orang yang bertawakal, gitu ya, biar tidak pengulangan ya, tidak mengulangi ungkapan yang sama sehingga rasa agak aneh kedengarannya kan, bisa gitu ya. Orang-orang yang bertawakal, karena ini subjeknya. Orang-orang yang bertawakal hendaknya, gitu ya. Hendaknya, apakah kita perlu pakai domir kata ganti? Tidak, karena muncul ya, karena muncul yang dimaksud di sini. Orang-orang yang bertawakal hendaknya menyerahkan diri hanya kepada Allah. Gitu. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian sebelum kita lanjut ke mufrodat berikutnya? Sudah Pak Guru. Tidak. Ya. Baik, terima kasih ya. Kita lanjut berikutnya ibu-ibu sekalian. Kata berikutnya yang akan kita kaji lebih lanjut adalah ungkapan wa ilaika hakamtu. Ya, wa ilaika hakamtu. Ya. Coba lihat ya ibu-ibu sekalian ya. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Hakamtu ya, hakamtu itu 3 huruf pokoknya apa? Ha, ka, mim. Iya, ada ha, ada kaf dan ada mim, tuh ya. Dari situlah itu kita bisa memahami kata hakama. Ya, ada kata hakama. Kata hakama mudhari'nya apa? Mudhari'nya Yahkumu. Ya, hakama yahkumu. Ya, hakama yahkumu. Kemudian bentuk masdarnya hukum. ya hukum. Bentuk masdarnya hukum. Bentuk sifatnya Hakim. hakim.
Ya, bisa juga jadinya hakim. Ya, bisa juga hakim. Nah, kemudian bentuk amarnya Hukum. hukum. Ini maknanya apa? Membuat hukum. Bisa juga bermakna mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Karena itu ibu-ibu sekalian, di dalam konteks ini tidak selalu berarti hakim, ya, tidak selalu berarti hakim. Hakim pengadilan tidak selalu berarti hakim pengadilan. Dia juga bisa bermakna apa? Bisa juga bermakna penguasa. Penguasa itu siapa? Penguasa itu bisa disebut dengan presiden. Kenapa disebut hakim presiden itu? Karena dia bisa mengambil keputusan. Ya, itu artinya bahwa kalau dalam konteks negara kita kan ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Itu bisa semua itu bicara sebagai hakim karena masing-masing bisa membuat dan bisa mengambil keputusan. Gitu ya. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Ayo, mari kita lihat contoh penggunaan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat utuh supaya maknanya makin jelas. Oke, baik. Yang pertama kita lihat contoh penggunaan mudhari'nya. Ya, contoh penggunaan mudhari'nya. Mari ibu-ibu sekalian kita baca kutipan ayat yang menggunakan kata yahkumu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, apa ada ungkapan yang belum terpahami dari ya, kutipan ayat tersebut? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Baik. Silakan siapa yang ingin berbagi apa yang sudah dia pahami dari ayat tersebut. Bu Susi. Saya Bu Susi. Silakan, silakan. Siapa ya Pak Guru? Ya silakan. Ratna silakan. Siapapun di antara kalian yang belum mengambil keputusan tentang apa yang telah diturunkan Allah, maka sesungguhnya mereka itu orang-orang fasik. Iya, oke, bagus. Pak Guru, maaf. Itu deh, ini kan ada faulaika ya, diganti jika aja deh siapapun. Boleh nggak Pak Guru? Boleh. Begini ya, coba ya. Jika di antara kalian belum mengambil keputusan tentang apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Iya, oke, bagus. Bu Ratna menganggap lam di sini cocok berarti belum ya? Kayaknya iya deh Pak Guru. Oke. Bagaimana ininya Ibu merespon misalnya ada yang bertanya, kalau dia belum, bagaimana sudah bisa dihukum sebagai orang fasik? Kan belum. Oh iya. Iya Pak Guru. Iya, tidak. Iya, begitu ya. Namanya belum gitu kan. Iya. Nggak bisa dibilang itu. Wah, Anda ini dusta. Kenapa? Karena belum memenuhi janji. Ya namanya belum gitu ya. Misalnya, saya nanti akan belikan hadiah tuh bulan depan. Nah, bulan depan berarti besok lusa kan belum, namanya belum terpenuhi gitu. Tapi kalau bulan depan, oke, silakan. Begitu ya Pak Guru. Pengertian saya sih dia selama belum melakukan hukum yang telah Allah turunkan, kan bisa saja minggu berikutnya dia menjalankan hukum Allah, dia tidak menjadi orang fasik lagi. Enggak, iya, oke. gitu. Nah, gitu ya. Iya Pak Guru. Iya. Jadi bisa dipakai belum juga kan?
Enggak cocok. Karena sudah ada ininya, keputusan. Kita nggak bisa membuat keputusan seseorang terhadap sesuatu yang belum dia lakukan. Misalnya, Anda lulus. Nah, kok bisa lulus? Padahal kan belum ujian. Nah, nggak bisa. Anda gagal. Kok gagal? Kan belum ujian. Ya, diulang ya Pak Guru. Iya. Jika di antara kalian belum. Itu Pak Guru. Iya. Tidak. Tidak gitu. Jika di antara kalian tidak mengambil keputusan tentang apa yang telah diturunkan Allah, maka sesungguhnya mereka itu orang-orang fasik. Iya, oke, bagus. Yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Bu Susi. Wa malam siapa orang yang mana kok saya jadi Pak ya? Bentar ya Pak. Iya, boleh. Siapapun yang tidak mengambil keputusan terhadap yang telah pada apa yang telah diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik. Iya, oke, bagus. Yang lain ada? Baik. Nah, sekarang kalau dua orang ya, Bu Susi dengan Bu Ratna, coba nih kita dalami sedikit ini. Ini kan bahasa hukum ya, bahasa hukum. Pernahlah dengar ya, orang hakim gitu ya. Hakim membuat keputusan. Nah, kalau kita bayangkan ini kira-kira Sambo nanti akan dihukum mati, akan jadi Sambo. Jadi ini nih. Coba kalau kita bicara soal pembuat keputusan, kan pernahlah mungkin baca. Nih. Kira-kira bi-nya di sini apa maknanya bi di sini? Tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah, Pak. Apa yang hukum jadi membuat keputusan tentang gitu ya. Membuat keputusan tentang yang Allah telah turunkan. Iya. Artinya Allah telah menurunkan perintah sholat misalnya. Lalu perlu dibuat keputusan tentang perintah tersebut. Kan setiap orang kan mempunyai keputusan untuk tunduk dan tidak gitu Pak Guru kan. Oke, kalau itu mereka ya. Tidak tunduk ya dia termasuk orang yang fasik gitu kan. Oke. Nalarnya begitu ya. Iya Pak Guru. Ya, baik. Yang lain kira-kira apa makna bi di sini? Dengan pakai pada ya. Dengan apa ini? Dengan apa yang Allah turunkan. Oke, baik. Pakai dengan ya. Kalau yang lain bagaimana? Selain tadi Bu ini karena Bu Ratna ada tiaranya jadi pikirnya mau nyebut namanya di Tiara. Kan lagi ngetren nama Tiara sekarang. Lagu Malaysia itu ya. Ini Tiara 26 tahun yang lalu Pak Guru. Bagus. Ya, Bu Ratna mengatakan untuk Bu Mute, Bu Eti tadi mengatakan dengan. Kalau Bu Susi apa? Pada. Pada. Kalau saya, ibu-ibu sekalian, ini kalau mengkiaskan dengan pengambilan keputusan, bi di sini bermakna berdasarkan. Berdasarkan. Kan. Kalau hukum begitu kan bahasanya, kalau hukum. Iya. Ya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di pengadilan serta bukti-bukti yang sudah kita saksikan diputuskan. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya idenya di situ aja nih bahwa bima itu bermakna di sini berdasarkan apa yang Allah telah turunkan. Artinya kan berdasarkan agama yang Allah telah turunkan. Atau bisa juga bermakna berdasarkan Al-Quran. Bisa begitu. Jadi siapapun yang tidak membuat keputusan berdasarkan Al-Quran, maka, boleh kan siapapun jawabannya maka.
Itu. Maka ini ya tadi ibu-ibu yang tadi sudah ya kan ada 2 tadi yang lengkap ya. Bu Ratna dan Bu Susi tadi menyadari ada penegasan nggak di situ? Belum ya. Yang Belum, ada Pak. di sini adalah ulaika dan hum. Nah, Oh, iya, iya, ulaika betul, apa betul. maknanya ulaika? Mereka itu. Ya, Mereka itulah. hum apa maknanya hum? Mereka. Iya, jadi itu penegasan yang lahir dari pengulangan ungkapan yang semakna. Benar-benar. Ya, sehingga kita bisa pakai apa penegasannya? Bisa Mereka pakai benar-benar, bisa mereka juga itulah. pakai lah. Gitu. Mereka itulah. Siapapun yang tidak membuat keputusan berdasarkan Al-Quran, maka mereka itulah Benar. orang-orang yang fasik. Gitu. Bisa ya diikuti ya, Bu Dian, bisa diikuti pemahaman ini? Bisa. Alhamdulillah. Bu Eti, gimana Bu? Bisa? Bisa, Pak. Bu Sri Lestari, Bu Sri ini semakin akhir Bu Sri jarang menyampaikan aspirasinya. Itu. Sehat? Lagi kalem Bu Srinya. Iya, biasanya Makin Bu kalem Sri. udah Pak Guru. Biasanya Bu Sri itu banyak ide dan gagasannya biasanya. Yang tahu Bu Sri itu kalau besok mau belajar malamnya udah buka dulu Quran terjemah, udah buka dulu pelajaran itu, biasanya beliau udah punya catatan siap siaga biasanya. Cuman akhir-akhir ini mungkin tambah capek ya Bu ya. Banyak ini ya Tapi proyek tambah baru. telmi, Pak. Tambah telmi. Banyak proyek baru yang digarap nih Bu Sri. Oke, baik Ibu-ibu sekalian, itu dia. Sekarang kita lanjutkan mengamati contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Oke, ini lebih tegas lagi nih. Sama ya Pak Guru. Lebih Iya. tegas lagi. Kafir. Ya, gitu. Bedanya di situ. Jadi ya, kalau tadi disebut gitu ya, kalau tadi disebut al-fasikun, nah, di sini disebut sebagai al-kafirun. Nah, disebut sebagai al-kafirun. Nah, kita lanjut berikutnya. Kalau tadi yang kita pahami adalah contoh penggunaan fi'il mudhari'nya, sekarang kita lihat contoh penggunaan fi'il madin dan fi'il amrnya. Ya, fi'il madin dan fi'il amrnya. Coba ibu-ibu sekalian kita baca contohnya ya, yang paling bawah. Idza hakamtum fahkumu bil adl. Bil adl. Idza hakamtum fahkumu bil adl. Ya, baik. Coba ya, nih kalau ada yang belum gitu. Ya, kalau ada yang belum dipahami silahkan disampaikan. Kalau sudah terpahami, boleh ya bagi kita ya pemahamannya, terutama selain Bu Ratna dan Bu Susi karena tadi sudah ambil bagian. Biar nanti kita punya peluang yang sama masuk surga dan bisa bertemu kembali reuni di sana. Nah, kalau Bu Ratna dengan Bu Susi saja yang aktif, nanti beliau berdua surganya elit, kita surganya surga orang yang orang itu ya, ekonomi sulit nanti surganya kalau kita nggak ikut ambil bagian ini. Coba ya Pak. Oke, silakan Bu Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hakamtum fahkumu bil adl. Apabila kalian mengambil keputusan, hendaklah kalian mengambil keputusan dengan adil. Iya, oke, bagus. Ada satu lagi mungkin untuk pemerataan
kebaikan sehingga nanti kita punya peluang surganya elit bareng-bareng ya. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Dian. Jika kalian telah memutuskan dengan hukuman, hendaknya dengan adil. Iya, oke, baik. Itu dia Ibu-ibu sekalian contoh penggunaan fiil madin dan fiil amarnya. Nah, kita lanjut berikutnya. Ada kata hukmun. Ya, kata hukmun ini adalah bentuk masdar. Ya, bentuk masdar dengan jamak ahkam. Jamak ahkam. Ini mirip dulu ya, ada ruknun. Ya, ruknun jamaknya apa dulu? Arkan. Arkan, gitu ya. Ruknun arkan. Gitu. Ini mirip juga ya, mirip juga nih, mirip juga. Fi'lun. Nih, pelajaran kita yang ke-7. Fi'lun apa dulu jamaknya? Af'al. Af'al gitu ya. Itu mirip ya, mirip. Hukmun ahkam. Itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Ya, bisa bermakna hukum, bisa bermakna ketetapan. Nah, kemudian ini kata ya, kalau bentuk sifatnya kalau hakim gitu ya, kalau hakim berapa huruf hakim? 4. 4 huruf. Kalau hakim berapa huruf? 5. 4. Kalau 5 bagaimana menghitungnya? Kalau 4 bagaimana menghitungnya? Saya Pak Guru. Boleh silakan. Ha alif kaf mim. Terus yang hakim? Ha kaf ya mim. Ya, baik ya. Nah, kalau yang 5 bagaimana menghitungnya? Kasrohnya dihitung kali. Kemudian enggak. Bukan alif, ha, ka, ya, Oh, Bulian lihatnya yang ini Al-Hakim. Budian lihatnya Al-Hakim. Kalau Al-Hakim bagaimana? Berapa huruf? Lebih banyak lagi. Nah, mari lihat ibu-ibu sekalian. Mari lihat ibu-ibu sekalian. Ini. Kata hakim dengan kata hakim, ini jumlah hurufnya sama. Secara kuantitas itu sama. Tetapi secara kualitas kita bisa lihat bahwa di sini ada bedanya. Nah, ada bedanya. Bagaimana cara kita? Nalarnya gimana? Kalau di hakim apa yang baru? Ha. Alif di depan alif, ha. Ya, alif ya. Tuh. Kalau di hakim apa yang baru? Ya. Ya, gitu ya. Tuh. Tuh. Alif itu huruf keberapa? Pertama. Kedua dan ketiga. Bukan, di hijaiyah maksudnya. Sama. Di hijaiyah gitu. Oh, pertama. Pertama. Sayanya yang enggak lengkap tadi nanyanya. Kalau iya? Terakhir. Ketiga. Banyakan ya. Banyakan. Gitu. Banyak dia. Ketiga. Ya. Ya, ketiga. Terakhir Bu di huruf hijaiyah. Ya, lebih banyak ya gitu ya. Urutannya itu lebih banyak. Oh, iya. Nalarnya gitu, ngakalinnya begitu. Nah, begitu juga kalau kita lihat dia sebagai angka, kalau alif itu kan seperti angka 1. Kalau iya ini seperti angka berapa? Angka 2 kebalik. Nah, jadi dia lebih banyak. Jadi karena hakim itu jamak Pak ya? Bukan sana arahnya, bukan sana arahnya. Arahnya adalah kalau hakim itu gitu ya, hakim ini secara kualitas, kalau hakim ini itu manusia bisa untuk bisa jadi hakim. Apalagi Allah gitu. Tapi manusia sulit untuk menjadi hakim. Berarti nggak bisa berbuat adil ya?
Sulit manusia untuk menjadi hakim. Hakim. Iya. Itu manusia yang bisa menjadi hakim itu adalah para filosof gitu ya. Orang-orang yang sudah mencapai tingkat pengalaman dan penghayatan hidup yang tinggi. Gitu. Kalau di kalau di agama tetangga itu sudah Brahmanya lah yang bisa jadi hakim. Nah, untuk itu ya, untuk berdasarkan pemahaman itu, ketika hukum kebijaksanaan itu menjadi sifat yang untuk Allah itu Al-Hakim, ya, yang dipakai adalah Al-Hakim. Ya, Al-Hakim. Nanti insya Allah di pelajaran ke-25 ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ya kita sabar, Allah kasih sehat, kita istiqomah. Insya Allah kita akan sampai ke sana pemahamannya. Ini artinya sama. Hakim bisa bermakna bijaksana. Hakim juga bisa bermakna bijaksana. Tapi kebijaksanaan si hakim itu lebih bijaksana daripada hakim. Ibarat kata mungkin ya, kalau hakim ini sampai tingkat SMA, gitu, atau kalau sampai perguruan tinggi S1, kalau hakim ini S2, S3 sampai profesor. Nah, gitu ya. Jadi, ini arti sama, jumlah huruf bisa jadi sama, tapi dari segi kandungan maknanya ada yang lebih kuat, ada yang lebih berat, ada yang lebih padat. Gitu. Beda timbangannya. Ya, beda timbangannya. Ini ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, serupa dengan kalau kita menemukan kata alim. Nah, gitu. Kalau hakim sama dengan alim, berarti hakim sama dengan Alim. alim. Nah, itu juga Alim. beda. Beda itu. Alim. Itu. Oh iya Pak Guru ya. Makanya Ya. kata-kata hakim sama alim itu yang dipakai di Asmaul Husna ya Pak Guru. Ya, Dia bermakna lebih daripada A ya Pak. Ya. Nah, untuk sifat Allah yang Maha Penyayang ya, pengasih penyayang, ya timbangannya tadi kata Bu Dian, ini ikutnya hakim, rohim gitu. Rahim. Rohim. Bukan rohim. Nah, gitu. Iya. Bukan rohim. Kata yang sama kalau ibu-ibu ingat ya, masih ingat gak dulu tentang peristiwa An-Nasr, pelajaran An-Nasr? Maha penolong. Apa dulu? Al-Asr indah. An-Nasr. An-Nasr. Ya dulu ya. Kita punya yang serupa. Nasir. Nah, ada Nasir dengan Nasir gitu ya. Ya. Ada kata Nasir dengan kata Nasir. Nah, kalau Nasir sekali menolong sudah bisa disebut Nasir. Ya, sedikit ada pertolongannya. Ya? Bagaimana Bu Dian? Ada tingkat perbandingannya. Ya, begitu ya. Dari segi kedalaman dan kepadatan maknanya. Nasir, membantu yang sepele sudah bisa disebut dengan Nasir. Tapi kalau namanya Nasir, ya itu bantuannya nggak sepele. Bantuannya sungguh-sungguh. Itu bantuannya. Pak Guru, baru tahu nih kayak begini. Aisyah, alhamdulillah. Bagus ya. Bagus kita bisa. Ada peluang kita untuk sampai ke sana. Ada peluang ke sana. Ya, baik itu dia Ibu-ibu sekalian. Al-Hakim ya, yang maha bijaksana. Oke ya. Mari kita lihat contoh penggunaan kata-kata tersebut. Nah, tuh ya. Oke, kita lihat berikutnya. At-Tin nomor 8 ayat 8. Apa bunyinya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ahkam ini ibu-ibu sekalian. Ya, ahkam ini adalah perubahan dari kata bentuk sifat. Ya.
Oke, silakan. Ada yang belum terpahami dari sana? Baik, kalau tidak, silakan kita ingin dengarkan sharing pemahamannya. Terutama ini selain Bu Ratna, Bu Susi, dan Bu Mute. Silakan. Kita punya Bu Eti, kita punya Bu Sri Lestari, kita punya Bu Dian. Ini ya, silakan kalau sudah terpahami. Mari kita ingin dengar apa yang sudah dimiliki tersebut. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita tunggu ya. Saya coba Pak Guru. Oke, silakan Bu Dian. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana, adil? Paling adil atau bijaksana? Iya, baik. Dari mana ada pemahaman paling, Bu Dian? Udah hakim. Kalau itu kan lebih adil atau paling adil. Ibu Karena memilihnya Allah, kan paling ya. Ibu memilihnya paling. Dari mana dipahami ada palingnya? Karena Allah kan mempunyai sifat yang paling adil. Iya, baik. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, kalau berdasarkan ilmu kita bagaimana? Ada alif di huruf kedua. Bukan alif lagi namanya itu. Hamzah ya. Hamzah dibentuk 4. Itu loh ilmunya dulu ya. Ilmu dulunya. Hamzah dibentuk 4. Ini kemarin waktu pertanyaan Bu Mute juga muncul sebenarnya ini ya. Hamzah dibentuk 4 bisa bermakna paling, bisa bermakna lebih. Tapi ada caranya kita untuk menentukan ini cocoknya paling, ini cocoknya lebih. Ada yang bisa cerita? Kan ada ya. Iya, bagus. Baik. Yang kita maksud adalah kalau diikuti min dalam kalimat itu dia bermakna lebih. Contohnya apa? Yang kemarin. Ya, contohnya yang kemarin ketika mengatakan wa ma anta a'lamu bihi minni. A'lamu bihi minni. A'lamu. Aku lebih tahu ya, dari bermakna a'lamu. Tuh. Nah, sedangkan kalau dia gitu ya, sedangkan kalau tidak diikuti min, maka diduga makna yang lebih cocok adalah paling. Baik, demikian ibu-ibu sekalian pelajaran kita untuk kesempatan kali ini ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan kaji dengan contoh-contoh yang lain. Dengan contoh-contoh yang lain. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mempelajari banyak hal. Kita sudah mengulangi apa yang dulu kita pernah pelajari. Ada juga ilmu yang bertambah tadi ya. Ada juga ilmu kita yang bertambah, baik itu sebagai sebuah pemahaman baru tadi ya, antara alim dengan alim, antara hakim dengan hakim, antara kata nasir dengan nasir, itu ada perbedaan dari segi penekanan makna. Kita ingat juga tadi bahwa itu ya terkait dengan fi'il amr. Ya, fi'il amr adalah perintah, tapi tidak semua amr bermakna perintah. Dan perintah tidak semua dengan fi'il amr. Bisa juga fi'il mudhari yang diawali dengan lamul amri. Ya, baik, itu dia ibu sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada kali ini dan kebersamaan-kebersamaan sebelumnya dan sesudahnya. Ya Allah lah yang akan bisa membalas kebaikan ibu-ibu sekalian. Berkat
ibu-ibu sekalian berkenan, berdiskusi, bertanya, menjawab, saya secara pribadi juga akan mengasah ya pemahaman saya juga bertambah, ilmu yang pernah dulu saya dapatkan juga semakin dikuatkan. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Ya, jika tidak ada halangan yang sangat-sangat darurat, ya mohon kita istiqomah, lanjut terus dengan usaha baik. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Guru, Ya, makasih sama-sama. teman-teman.